Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 499. Awalnya masih banyak orang Yamge licik di desa Cenjia. Mereka mengira akan aman jika masuk ke desa Cenjia, dan desa Cenjia punya kewajiban untuk melindungi mereka, bahkan berani menuding masyarakat di desa Cenjia. Hal ini terutama penting bagi mereka yang mempunyai sedikit uang atau sedikit kekuasaan. Namun, Chen Ce tidak memanjakan mereka. Saat itu dia membunuh puluhan orang Sok dan segera menutup ekor rubah lainnya. Chen Ce juga mengumumkan kepada semua orang tentang inti desa keluarga Chen, mengharuskan mereka untuk rendah hati dan tunduk. Apakah Anda ingin menjadi master? Kalau begitu aku minta maaf harus tegas. Justru karena kekuatan itulah ketika Qiang menyerang kali ini, penduduk aman dan lancar, dan tidak ada yang berani memberontak atau menyamar. Semua orang mengagumi Chen Ce dan orang-orang Chen Jiajun. Inilah yang sengaja ingin dicapai oleh Chen Ce. Awalnya, saya ingin membantu Anda karena cinta, tetapi sudah menjadi tugas saya untuk tidak membantu Anda. Sekarang setelah Anda menerima bantuan kami, apa masalahnya dengan bersikap hormat dan hormat kepada kami? Jika dia bahkan tidak bisa menunjukkan rasa hormat yang paling mendasar, apakah orang seperti itu masih perlu melindunginya? Sebaiknya lindungi Hammer dan jangan mengusirnya untuk memberi makan orang-orang Qiang. Saat senja, sekelompok mayat dibakar. Wu Juntu dan yang lainnya duduk lelah di ruang terbuka tak jauh dari sana, menyaksikan semua ini dengan mata kosong dan mati rasa. Saat jenazah dibakar, lemak di dalam jenazah ikut terbakar. Sambil mendukung pembakaran, mereka juga mengeluarkan bunyi bip. Chen Ce sudah terbiasa. Mayatnya harus dibakar, dan baunya dan sebagainya tidak ada hubungannya dengan dia. Sosok gendut Fat Gold juga memperhatikan dengan tenang di dekat api unggun. Setelah melihat Chen Ce datang, Jin gemuk segera menyapa Chen Ce sambil tersenyum. Halo, Tuan Chen. Oke, Fat Gold, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Fat Gold melambaikan tangannya, Tuan. Jangan salahkan saya karena menyia-nyiakan terlalu banyak orang perunggu. Meskipun kami membunuh banyak orang Qiang hari ini, totalnya lebih dari 1.000 orang, orang Tong juga menderita kerugian besar, dengan 30% diantaranya rusak. Ada 6 hingga 700 orang di tahun ketiga, dan banyak dari mereka yang terluka, tetapi sosok perunggu yang terluka tidak terlihat terluka. Mereka semua berdiri atau duduk dengan wajah tanpa ekspresi, seperti zombie berjalan. Tidak masalah. Saya sudah mengirim orang untuk memeras orang suku perunggu. Saya kira setidaknya akan ada 1.000 atau 2.000 orang suku perunggu keluar dalam 2 hari ke depan. Tapi apakah mereka hanya orang suku perunggu? Orang Qiang lainnya baik-baik saja. Saya melihat Anda menangkap sekelompok suku Qiang lainnya, bisakah mereka digunakan untuk membuat boneka? Fat Gold tersenyum dan tidak mengoreksi apa yang dikatakan Chen Ce tentang boneka itu. Sebaliknya, dia setuju dan berkata, ya, tapi tahanan hari ini tidak banyak. Totalnya hanya lebih dari 100 orang. Tidak mungkin terlalu berefek besar. Pejuang beraroma mayat mengandalkan angka. Hanya ketika jumlahnya bertambah, para pejuang beraroma mayat yang tidak takut mati ini dapat memainkan peran terbesar. Tidak apa-apa. Salah satunya penting. Chen Ce penasaran sampai mati. Bahkan musuh bisa langsung berubah menjadi boneka yang menuruti perintahnya. Benda sialan ini hanyalah senjata ajaib ditanya, Fat Gold selalu menolak menjelaskan resep rahasia konjak beraroma mayat ini. Chen Ce juga menyerah. Bagaimanapun, itu adalah rahasia keluarga kerajaan. Jika seseorang mau menggunakannya, itu dianggap sebagai upaya yang besar. Dengan Fat Gold, kita bisa bernapas lega. Jika Chen Wu berhasil melakukan sesuatu, maka kita bisa mendapatkan setidaknya 2 hingga 3.000 prajurit perunggu. Jika kita menggunakan kelompok orang ini dengan baik, kita juga bisa itu menghabiskan banyak uang, bagian dari vitalitas musuh, tapi itu akan menyulitkanmu, Fat Gold. Chen Ce mengatakan ini dengan sopan. Fat Gold tersenyum, iya, membunuh orang Qiang adalah kewajiban setiap orang Zhou. Karena saya memiliki kemampuan ini, saya harus memanfaatkannya dengan baik. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja padaku. Sekarang setelah Fat Gold melawan dengan pasukan boneka di garis depan, desa Cenjia memiliki lebih banyak waktu untuk membuat senjata yang cukup untuk menghadapi pasukan besar Qiang berikutnya.
Meskipun Fat Gold dan yang lainnya bertempur dengan penuh semangat dan memusnahkan pasukan Qiang yang memimpin, Chen Ce dan yang lainnya tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Orang-orang Qiang tidak dapat takut karena kerugian kecil ini Chen Jiachuner dengan metode yang lebih kejam. Pertahanan Chen Jiachuner telah ditingkatkan lagi. Dengan tambahan keturunan keluarga Mo, persenjataan Chen Jiachuner telah berubah. Di menara desa Chenjia, busur 8 Niu telah diatur, tetapi busur 8 Niu saat ini sedikit berbeda. Bagaimana kamu melakukan ini? Mengubahnya menjadi 2 anak panah. Panah 8 ekor sapi berubah dari 1 tali dan 1 anak panah sebelumnya menjadi 1 tali dan 2 anak panah saat ini. Chen Ce menganggap ini agak berlebihan. Panah 8 sapi mengandalkan serangan presisi yang fatal. Jika diubah menjadi 1 senar dan 2 anak panah, itu akan menempatkan kereta di depan kudanya 2 anak panah, akurasinya pasti akan lebih rendah. Saatnya menembakkan tali dan anak panah. Bos Chen, apakah menurutmu setelah perubahan ini, itu tidak cukup? Hehe, aku sudah menunggumu datang dan memeriksanya. Benda ini adalah harta karun. Ayo, cari tepat sasaran. Lu Yuan di Menara Hui berteriak keras, lalu berbaris di tanah menara kota. Mereka menaburkan makanan babi ke tanah, dan kelima babi itu patuh. Mereka membentuk barisan dan memakan makanan babi itu dengan patuh. Lu Yuan Hui tertawa seolah sedang menawarkan harta karun. Bos Chen, coba lihat hasil kami, perhatikan. Dia sudah bersiap untuk menarik pelatuknya. Chen Ce masih bertanya-tanya, kenapa? Mungkinkah dia ingin menusuk kelima babi itu dengan 1 tali dan 2 anak panah? Sebelum ide seperti itu membuahkan hasil, Lu Yuan Hui telah menarik pelatuknya, dan 2 anak panah terbang keluar dari panah 8 sapi. Mereka tidak terbang dalam garis lurus, tetapi dalam bentuk kipas 5 babi. Apa? Chen Ce hanya bertanya-tanya, bahkan berpikir ada yang salah dengan panah yang dimodifikasi oleh Lu Yuan Hui. Ketika dia melihat di antara 5 babi, 3 babi pertama menjentikkan seolah-olah mereka tersengat listrik, dan kemudian tubuh mereka tiba-tiba terjatuh, tubuh mereka seperti terpotong oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, dan tiba-tiba terputus. Darah babi tiba-tiba muncrat dan organ dalam babi itu berjatuhan ke tanah. Babi keempat di belakang berteriak, dan kedua anak panah berbentuk kipas itu sepertinya ditarik kembali dengan suatu kekuatan, terjalin di depan babi kelima, dan kemudian terjerat. Babi kelima juga menjerit, dan babi keempat semuanya berlumuran darah dan berdarah. Ini adalah... Chen Ce terkejut. Senjata macam apa ini? Bahkan orang modern pun tidak dapat memahaminya sama sekali. Qiu Yaoer, Luo Sanshan dan orang lain di samping Chen Ce bahkan lebih terkejut dan merasa sedikit bingung pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 ekor babi terbunuh seketika, dan 2 ekor babi terjerat, seolah-olah mereka diikat oleh tali yang tidak terlihat, dan tali itu sangat kuat. Mereka tidak dapat melepaskan diri, dan menutupi tubuh mereka semua pada mereka, dan daging babi di tubuh mereka bahkan meledak sepotong demi sepotong, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Lu Yuan Hui segera menjelaskan, ini adalah panah perak 8 banteng yang baru kami teliti. Ada kawat perak yang sangat tipis di antara kedua anak panahnya. Kawat perak ini tidak hanya tipis, tetapi juga sangat kuat, seperti yang Anda lihat, kapan panah perak berada pada kondisi paling kuat, ketiga babi di depan dapat dengan mudah dibelah, sedangkan 2 babi di belakang tidak dapat dipotong, tetapi mereka masih dapat terjerat semakin erat benang perak akan mencekik mereka. Jika mereka mengerahkan kekuatan lebih besar, mereka akan mati. Saat mereka berbicara, salah satu dari 2 babi itu patah karena terlalu banyak tenaga. Separuh kepala babi itu terpenggal, yang terlihat sangat menakutkan. Belum lagi Qiu Yaoer dan Luo Sanshan, bahkan Chen Ce yang berpengetahuan luas pun mau tidak mau merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Bab 500. Dari kelima babi tersebut, ada satu yang masih hidup, namun juga mengalami luka-luka. Karena berjuang terlalu keras, kaki depan kanannya terpotong hingga hendak terjatuh kaki babi berayun-ayun, terlihat sedikit menakutkan. Bagaimana? Apakah itu kuat? Dengan senjata dengan jangkauan efek seperti itu, jika musuh muncul, biarkan mereka mendekatimu terlebih dahulu, lalu luncurkan panah perak ini. Jika kerumunannya padat, maka 1 tembakan akan cukup, bunuh mereka. Kita bisa membunuh setidaknya lusinan dari mereka. Senjata pembunuh massal. Benda ini bahkan lebih dahsyat dari panah tempat tidur. Tidak peduli seberapa destruktifnya panah tempat tidur, tidak peduli seberapa padat kerumunannya,
jika dapat membunuh lebih dari selusin orang dalam satu gelombang, itu dianggap masalah besar. Dan jika benda ini diluncurkan dalam kondisi yang sama, jumlah orang yang dapat dibunuh akan menjadi 30 hingga 40% lebih banyak. Intinya, meski tidak bisa membunuh orang, benang peraknya tetap bisa menjerat musuh. Selama terjerat, kulitnya akan terkelupas meski belum mati. Biarkan aku melihat benang perak ini. Chen Ce menahan keterkejutan di dalam hatinya dan memeriksa benang perak di antara kedua anak panah itu. Panah-panah perak yang dimodifikasi lebih pendek dan ringan, mungkin untuk memungkinkan mereka terbang lebih jauh dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Di bagian ekor kedua anak panah tersebut terdapat sebuah kawat tipis berwarna perak yang diikat erat. Benda ini kira-kira setebal puluhan helai rambut, semuanya berwarna putih keperakan dan memang dapat menahan benturan dari kawat perak tersebut dengan kecepatan tinggi. Mereka benar-benar dapat memisahkan babi, memotong kulit, daging, dan tulang menjadi satu. Dari titik ini, Anda dapat melihat betapa sulitnya itu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Chen Ce memuji dengan tulus, kamu layak menjadi keturunan keluarga Luban Mohis. Meski hanya transformasi kecil, itu tetap bisa membuat orang menjadi luar biasa. Sungguh menakjubkan. Lu Yuanhui tersenyum lebih bahagia. Baginya, tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia selain menerima pujian dari Chen Ce. Ketika keturunan Luban ini turun gunung, Chen Ce sama sekali tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Gaji mereka adalah yang tertinggi di desa Chenjia, dan pada dasarnya mereka mendapatkan bahan apapun yang mereka minta, dan mereka tidak pernah diintimidasi, semua tersedia selama desa Chenjia memilikinya. Maka Lu Yuanhui dan yang lainnya dapat menggunakannya sesuka hati. Bahkan jika desa Chenjia tidak memilikinya, selama mereka membutuhkannya, selama mereka memberitahu Xiao Yong, lalu orang-orangnya di desa Chenjia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Di dunia ini, sulit untuk menemukan orang kepercayaan. Lu Yuanhui percaya bahwa Chen Ce adalah orang mempercayainya. Meskipun Chen Ce sangat sibuk, ide apapun yang dia temukan dapat mencerahkan Lu Yuanhui dan yang lainnya imbalannya juga nyata. Selain mengubah panah 8 banteng menjadi panah kawat perak, saya juga mengubah busur silang tempat tidur menjadi panah yang meledak. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda lagi. Lu Yuanhui berteriak penuh semangat. Dua keturunan Luban turun dan mengambil kembali anak panah perak itu. Benda ini jelas bisa digunakan kembali. Babi terakhir yang masih hidup ditusuk dengan pisau dan diseret ke bawah. Tentu saja, daging babi ini tidak akan terbuang percuma ribuan orang menunggu untuk makan di desa Chenjia. Meskipun Chen Ce tidak menyukai daging babi tapi daging babi kecil ini masih jauh dari cukup untuk dikonsumsi oleh penduduk desa Chenjia. Babi lainnya dibesarkan. Sama seperti babi sebelumnya, beberapa makanan diletakkan di tanah untuk menarik perhatian mereka. Kali ini ada 10 babi. Mereka terkonsentrasi di area seluas sekitar 30 atau 40 meter persegi. Namun, babi-babi ini sedikit waspada. Mungkin darah babi hanya membuat mereka sedikit gelisah. Babi berhati, mereka masih menundukkan kepala. Selain makan, babi-babi lainnya bahkan sudah mulai berputar-putar dan berencana melarikan diri. Staf tidak punya pilihan selain terus mengejar mereka dengan batang bambu untuk mencegah mereka keluar. Namun semakin sering terjadi, babi-babi tersebut semakin tidak patuh, bahkan mulai berkelahi dan melarikan diri. Akhirnya, ada beberapa yang melarikan diri, hanya menyisakan 6 ekor babi yang dianggap patuh dan mulai makan dengan tenang. Melihat ini, Lu Yuanhui tidak lagi ragu-ragu, mengarahkan panah tempat tidur yang dimodifikasi ke arah itu, dan kemudian menembak. Dengan suara mendesing, panah tempat tidur yang dimodifikasi ditembakkan. Jumlah anak panah berkurang lebih dari setengahnya, dengan hanya selusin anak panah yang tersisa, tetapi jarak tembaknya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, hal ini tidak meningkatkan angka kematian. Bagaimana selusin anak panah bisa dibandingkan dengan mematikan puluhan anak panah sebelumnya? Tepat ketika Chen Ce sedang bingung, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Dia hanya mendengar serangkaian suara menderu, dan anak panah yang ditembakkan di udara benar-benar meledak. Setelah ledakan, babi-babi di tanah mulai berkumpul. Dia berteriak, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa babi-babi itu telah ditembak satu demi satu dengan luka di tubuh mereka. Ada luka yang parah. Setiap babi memiliki setidaknya 3 atau 5 luka di tubuhnya. Beberapa babi jatuh ke tanah dan bergerak-gerak di tempat, sementara yang lain lari gila-gilaan tanah,
berdarah, berkedut dan meratap dengan keras. Tanpa kecuali, semua babi mati di bawah hujan anak panah ini. Ini adalah, hati Chen Ce terkejut lagi. Ini sebenarnya adalah cedera sekunder. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, Chen Ce menggunakan pengetahuannya sendiri untuk menebak gambaran kasarnya. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, mereka seharusnya merusak anak panah ini dan mengisinya dengan bubuk mesiu setelah anak panah tersebut meledak, diperkirakan terdapat bilah-bilah kecil atau sejenisnya di dalamnya. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa babi-babi ini mati tiba-tiba? Aku melihat anak panah itu bahkan belum mengenai mereka. Qiu Yaoer mengedipkan matanya yang besar karena tidak percaya. Dia bahkan menggosoknya, berpikir bahwa dia telah melihatnya salah. Aku tidak melihat anak panah itu mengenai babi. Mereka hanya meledak di udara, lalu babi-babi itu jatuh. Apa yang terjadi? Suamiku, apakah kamu melihat dengan jelas? Luo Sanshan memegang lengan Chen Ce. Dia bertanya terkejut. Lu Yuanlu juga menoleh untuk melihat ke arah Chen Ce. Dia tidak terburu-buru menjelaskan, jelas dia ingin mendengar pendapat Chen Ce. Chen Ce tersenyum, orang ini sebenarnya ingin mengujinya. Seperti yang diharapkan, anak panah ini harusnya dibuat khusus. Harus berisi bubuk mesiu dan beberapa bilah kecil serta senjata lainnya, ledakan, dampak kuat yang dibawa oleh bubuk mesiu akan digunakan untuk menembakkan semua bilah kecil ini ke arah musuh. Oleh karena itu, panah tempat tidur yang dimodifikasi akan menjadi panah yang dapat meledak. Lu Yuanhui mengacungkan jempol kepada Chen Ce, seperti yang diharapkan dari Anda, Bos Chen. Jika saya tidak mengembangkan hal ini sendiri dan merahasiakannya, saya akan ragu apakah Anda mencurinya dari samping. Setelah menontonnya, saya dapat sepenuhnya memahami pemotretan saya hanya dengan satu kata. Sungguh menakjubkan. Ya, bubuk hitam yang Anda kembangkan, Tuan Chen, digunakan sebagai primer, dan kemudian meledak dalam waktu yang ditentukan, menjatuhkan bola tembaga kecil di dalamnya dapat menghasilkan kekuatan penghancur yang cukup. Apalagi tubuh manusia, meskipun mengenakan baju besi, ia tidak akan mampu menahannya. Ledakan intensif akan menyebabkan banyak luka. Chen Ce mengangguk dengan berat, orang ini adalah pembunuh besar. Bagaimana hasilnya? Chen Ce menanyakan pertanyaan kunci. Hal ini membuat Lu Yuanhui sedikit malu, output dari benda ini tidak akan terlalu tinggi, karena membutuhkan banyak teknologi. Sekarang dapat menghasilkan hingga 20 anak panah sehari, yang hanya dapat memenuhi kebutuhan 2 tembakan. Chen Ce tersenyum pahit. Benar saja, hal-hal baik tidak mudah didapat. Namun, dia tetap terhibur, ini sudah sangat kuat. Saya tidak menyangka Anda bisa menciptakan benda seperti itu. Ini hanyalah produk zaman baru. Tapi saya rasa karena Anda sudah bisa menciptakan benda ini, maka saya akan membuatkan Anda cetak birunya dan saya yakin Anda bisa melakukannya. Setelah mendengar gambar itu, mata Lu Yuanhui tiba-tiba berbinar. Bagi orang lain, cetak biru tidak ada gunanya, tetapi bagi Lu Yuanhui, yang haus akan pengetahuan, itu adalah hal yang paling penting. Chen Ce pergi ke studionya bersamanya, dan kemudian mulai menggambar sesuatu yang disebut granat fragmentasi. Pada saat yang sama, di Gunung Erei, Chen Wu juga memberikan tekanan pada orang-orang klan Tong di bawah perintah Chen Ce, memerintahkan mereka untuk mengirim lebih banyak orang untuk menggunakan. Bab 501. Di Gunung Dahei yang megah, apinya sudah lama padam, namun asap masih akan mengepul dari waktu ke waktu di Gunung Dahei, entah apakah apinya belum sepenuhnya padam atau semacamnya. Akibat terbakarnya Daheishan lebih dari sekedar terbakarnya Daheishan. Api di Daheishan sudah padam, namun api yang berkobar di tempat lain belum padam. Jauh ke hulu dari desa Chenjia, Anda bisa melihat api besar masih menyala di beberapa puncak bukit. Tidak ada yang mau memadamkan apinya, dan tentu saja mereka tidak bisa memadamkannya. Gunung itu terbakar abis, dan saya tidak tahu apakah semua hewan kecil di dalamnya telah melarikan diri. Gunung Erei yang terletak tidak jauh dari Gunung Dahei tidak terbakar. Hal ini tentunya dikarenakan seluruh marga suku perunggu tersebut keluar untuk menggali sekat parit secukupnya antara Gunung Erei dan Gunung Dahei, agar Gunung Erei tidak terbakar. Kalau tidak, itu juga akan terbakar abis. Tentu saja, setelah Gunung Dahei terbakar, para anggota suku perunggu di Gunung Erei juga merasa ketakutan. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada anggota suku di gunung tersebut jika Gunung Erei mereka juga ikut terbakar pada saat itu. Aku khawatir, mereka sama seperti orang-orang di Gunung Dahei. Saat ini,
Banyak anggota suku perunggu yang mendaki Gunung Dahei untuk melihat situasi tragis ketiga suku di Gunung Dahei. Kemudian mereka pergi ke sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keadaan menyedihkan di Gunung Dahei sudah cukup untuk membungkam setiap anggota suku perunggu. Mereka tahu bahwa api yang membakar gunung itu sangat mengerikan, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu mengerikan. Di dekat kolam Tianqi di gunung, ada mayat di mana-mana. Mereka telah terbakar menjadi hitam, dan penampilan aslinya tidak dapat dikenali. Bahkan lebih sulit untuk mengetahui apakah mereka awalnya klan darah atau penyihir. Dalam beberapa hari, mayat orang-orang ini mulai berfermentasi. Burung nasar, elang, dan burung yang tak terhitung jumlahnya mengadakan karnaval besar di Gunung Dahei. Mereka sudah lama tidak makan enak yang pernah mengadakan pesta di pegunungan belakang desa Chenjia. Sekarang, mereka dapat dianggap terhubung kembali satu sama lain. Ketika Chen Wu datang ke klan perunggu lagi dengan membawa beberapa hadiah, Raja Perunggu Gui Qing dan Tetua Agung Tonggu dari klan perunggu keluar untuk menyambutnya, manusia menakutkan yang bisa membakar Daheishan tanpa mengubah wajahnya. Jika dia tidak bahagia, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada Ereishan. Selamat datang di Duta Besar Tuan Chen Ce. Kehadiran Anda akan membuat suku perunggu kami bersinar lebih terang. Tonggu menepuknya dengan sanjungan yang tidak berpengalaman. Gui Qing berdiri di dekatnya, hanya memaksakan senyum jeleknya. Terlihat mereka tidak menyambut kedatangan Chen Wu, namun mereka harus menyambutnya. Chen Wu tersenyum dan melambaikan tangannya, sama-sama, Raja Perunggu dan Tetua Pertama. Kita bukan orang luar. Kita adalah orang luar ketika kami mengatakan hal-hal ini. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang diminta Tuan saya untuk saya kirimkan. 100 potongan kain dan 100 periuk besi, 100 kilogram garam halus. Mohon jangan menolaknya, Raja Perunggu dan Tetua Agung. Raja Perunggu dan Tetua Pertama sama-sama terkejut, karena hal-hal yang diberikan oleh Chen Ce ini memang yang paling dibutuhkan dan diinginkan oleh klan perunggu mereka. Berbeda dengan tiga suku lainnya, mereka mengambil banyak barang di kaki gunung. Kain dan garam halus adalah yang paling mereka butuhkan. Meski bagi seluruh suku perunggu, 100 kilogram dan 100 periuk ini tidak cukup membuktikan sebagian ketulusan Chen Ce. Tuan Chen Ce sangat sopan, tapi dia sangat perhatian. Sementara tetua yang hebat itu bersyukur, dia juga merasakan kewaspadaan di dalam hatinya. Setelah menempuh perjalanan ratusan mil untuk mengirim begitu banyak barang, apakah Chen Ce benar-benar baik hati? Yang sering dikatakan Tuan kami adalah pertukaran yang setara, artinya tidak ada yang namanya makan siang gratis. Karena Tuan kami sudah mengungkapkan ketulusannya, mohon minta Sesepuh Agung untuk menunjukkan kebaikan dan kejujuran masyarakat suku perunggu. Tonggu bingung dan bertanya dengan gelisah, apa maksudmu? Artinya sangat sederhana. Daheishan dibakar, dan tiga suku besar Qiang telah dibunuh. Mereka mulai menyerang desa Chenjia kami. Kami ingin melindungi diri kami sendiri, tetapi jumlah orangnya terlalu sedikit. Jadi suami kami berkata bahwa kami berharap itu semua orang dari suku perunggu keluar lagi dan bantu desa Chenjia kami mengatasi kesulitan. Selama Anda membantu desa Chenjia kali ini, kami, desa Chenjia, akan berterima kasih di masa depan. Bab 502. Chen Wu mengatakannya sambil tersenyum, tetapi orang-orang klan Tong yang hadir merasa kedinginan di hati mereka. Gui Qing adalah orang pertama yang tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan dia menjawab dengan mendengus dingin, kami telah mengirimkan hampir 3.000 pemuda suku perunggu untuk membantu. Mengapa? Itu tidak cukup. Begitu Raja Tembaga membuka mulutnya, anggota suku tembaga lainnya yang sudah lama tidak bisa menahan diri melompat keluar satu demi satu. Itu benar, ketulusan kami sebagai orang suku perunggu sudah cukup, tetapi Anda, di sisi lain, ingin menukar orang-orang kami dengan barang rusak seperti itu. Apakah angan-angan Anda terlalu tepat? Mereka hanya ingin memanfaatkan kami orang suku perunggu sebagai kuli. Kami tidak akan tertipu. Apapun yang terjadi, kami tidak akan melakukan apapun kali ini. Kamu benar-benar tidak menganggap kami orang suku perunggu sebagai manusia. Kamu bertarung dengan suku darah dan mereka, dan kamu sebenarnya ingin kami menjadi umpan meriam. Mimpi saja. Raja Perunggu, aku tidak setuju dengan apapun, tapi aku ingin melihat apa yang berani mereka lakukan sekarang. Ada suara-suara oposisi di mana-mana, beberapa berbicara dengan dialek resmi dinasti Zhou, dan beberapa berbicara dengan dialek Qiang mereka. Chen Wu sebenarnya mengerti segalanya, tapi dia duduk di sana dengan tenang,
bahkan tetap memasang senyum sopan dan percaya diri di wajahnya. Tidak ada penjaga dengan pedang di belakangnya yang berniat menjadi pengecut, bahkan jika ada orang dari segala arah orang, tapi mereka mewakili Chen Ce. Terakhir kali, kekuatan Chen Ce masih tergambar jelas di benaknya. Bahkan jika mereka tidak bisa meniru kekuatan Chen Ce sekarang, setidaknya mereka tidak bisa kehilangan keagungan Chen Ce. Setelah orang-orang ini berbicara sebentar, pemandangan itu perlahan menjadi tenang. Tetua Tonggu yang agung baru saja mengambil alih percakapan dan berkata kepada Chen Wu sambil tersenyum, "Saya benar-benar minta maaf, kami orang perunggu tampaknya sangat menentang untuk turun gunung. Kami juga meminta utusan untuk kembali dan memberitahu Tuan Chen Ce bahwa kami orang perunggu tidak berniat menyinggung. Kami hanya ingin hidup tenang di gunung ini. Kami tidak memiliki ambisi untuk hegemoni. Kami juga meminta Tuan Chen untuk berhenti mencoba mempengaruhi kami." Chen Wu mengangguk, "Oke, saya mengerti maksud Anda. Saya akan kembali dan memberitahu Tuan kami, Raja Perunggu, Tetua Agung, saya akan pergi." Tetua itu bingung. Dia tidak menyangka Chen Wu begitu mudah diajak bicara. Hanya saja dia mundur secara otomatis setelah mendengar apa yang dia katakan. Chen Wu tidak berniat menyeret kakinya dan langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Chen Wu pergi, sekelompok orang suku perunggu mulai berteriak. "Hahaha, sepertinya orang-orang ini hanyalah macan kertas. Kupikir mereka sangat kuat, jadi dia kabur begitu saja setelah ketakutan. Ya, kupikir mereka akan melakukan sesuatu, tapi aku tidak menyangka ini. Hahaha." Chen Ce benar-benar mengirim orang tanpa telur sebagai pembawa pesan. Benar-benar memalukan. Menurutku dia sangat pengecut. Jika kita berbicara lebih keras sekarang, kita mungkin akan membuatnya takut. Raja Perunggu Gui King juga tersenyum dan mengangguk. Dia berpikir bahwa dengan memimpin pembicaraan kali ini, dia bisa dianggap menyelamatkan muka klan Perunggu, mengatasi beberapa komentar yang keterlaluan. Sekarang menolak semua permintaannya dapat dianggap sebagai kelegaan yang sangat besar bagi klan Perunggu. Namun, Tetua Agung merasa agak tidak nyaman. Dia melambaikan tangannya dan memanggil beberapa orang kepercayaannya, "Ikuti mereka dan lihat. Anda akan melihat mereka pergi sebelum kembali. Saya selalu merasa dalam hati bahwa mereka tidak akan memberi, dengan sukarela." "Ya, Tetua Agung." Beberapa orang kepercayaan mengikuti Chen Wu dan yang lainnya menuruni gunung. Namun, hanya butuh sebatang dupa untuk berlari kembali, terlihat panik. Bersambung ke bab selanjutnya.